Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadin semuanya yang ada di rumah menyaksikan Kadin Sidoarjo Official. Pada hari ini saya ada Ketua Kadin Sidoarjo. Di samping saya yang tentunya beliau ini punya bisnis properti. Nah, sebelum kita jauh mengenali siapa Ketua Kadin Sidoarjo, saya akan kenalkan beliau bernama Bapak Ahmad Roid. Sudah ada di samping saya. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Mas Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman Sobat Kadin Official, Kadin apa namanya tadi? Kalau YouTube kita namanya Kadin Sidoarjo Official, Pak Roid. Kadin Sidoarjo Official, ya. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan para pemirsa. Monggo Mas Rofi, kalau ada hal yang mau didiskusikan, diobrolkan, kita ngobrol aja santai. Ya. Apa yang kira-kira perlu disampaikan atau perlu diketahui itu ya, mudah-mudahan saya bisa jawabnya. Karena ini saya bersama Pak Roid selaku Ketua Kadin Sidoarjo, Pak ya. Jadi mungkin penonton yang ada di rumah juga ingin tahu nih, sebetulnya Kadin Sidoarjo atau Kadin itu apa sih, Pak? Jadi gini Mas Rofi, Kadin itu singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Ya, Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kadin di Indonesia ini didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi berbeda dengan asosiasi perusahaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu yang memberikan legitimasi atau legalitas daripada berdirinya Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Di Indonesia ini hanya ada satu Kadin, hanya ada satu Kadin, dan yang ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu didasarkan pada atau ditandatangani oleh Presiden, sehingga bentuknya ADART-nya adalah Kepres, keputusan Presiden. Itu Kadin. Dalam keberadaannya, eksistensinya, Kadin ini merupakan semacam organisasi payung bagi asosiasi perusahaan atau pengusaha yang ada di Indonesia. Biasanya asosiasi ini didirikan berdasarkan pengesahan Kemenkumham misalnya itu, dan itu semuanya menjadi Kadin ini menjadi payung bagi mereka ini. Jadi kalau secara garis besar anggotanya Kadin itu ada langsung perusahaan, ada juga asosiasi perusahaan, di mana kalau dalam Kadin mereka adalah anggota luar biasa. Kalau perusahaan-perusahaan, koperasi dan lain sebagainya anggota biasa. Nah itu sedikit gambaran tentang Kadin itu apa. Berarti Kadin itu istilahnya payung, berarti paling atas, Pak ya? Paling atas di antara asosiasi pengusaha yang ada di Indonesia. Betul. Apalagi Kadin ini satu-satunya organisasi pengusaha yang ada ditetapkan di undang-undang, Pak ya? Undang-undang. Kemudian ada Kepresnya juga. Ada Kepresnya. ADART disahkan sama Presiden gitu, Pak ya? ADART-nya berbentuk Kepres gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika Kadin itu terbentuk, memayungi ya, Pak ya? Artinya fungsinya sejauh apa Kadin itu? Jadi Kadin ini sebagai payung itu sebagai wadah bagi perusahaan yang berfungsi untuk wadah konsultasi, wadah komunikasi, wadah informasi, bahkan ada juga sebagai wadah mediasi antara perusahaan yang ada di Indonesia maupun perusahaan yang ada di luar Indonesia, maupun antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi wadahnya itu ada di Kadin ini, sehingga kalau mereka yang anggota Kadin tapi tidak memperoleh atau tidak memanfaatkan wadah ini, ya mungkin perlu semacam semacam himbauan atau apa, manfaatkanlah. Kalau memang perusahaan itu perlu konsultasi, mediasi, komunikasi dan lain sebagainya,
melalui Kadin ini. Ya. Jadi itu Fungsinya wadah Pak ya. sebagai wadah. Terus kemudian dijelaskan juga manfaatnya bisa berkonsultasi ke Kadin. Tapi Betul. apakah manfaat ketika perusahaan itu tergabung menjadi anggota Kadin hanya sebatas itu Pak? Tadi macam-macam, makanya bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi, bisa memperoleh informasi, bisa juga mediasi. Jadi antar perusahaan dengan perusahaan lainnya bisa juga melalui Kadin. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Di antara yang sering dihadapi oleh perusahaan, katakan misalnya saya ambil contoh masalah perpajakan. Ya, ada wajib pajak atau perusahaan gak paham atau ingin konsultasi masalah perpajakan, bisa melalui Kadin. Bisa. Jadi masalah apapun yang ada yang sering dihadapi oleh perusahaan, oleh pengusaha, silakan dikonsultasikan, dicarikan informasinya, dicarikan media komunikasinya supaya kita sesama pengusaha bisa lancar berusaha di Indonesia. Kira-kira itu anunya. Berarti dicarikan apa yang menjadi kendala dari perusahaan itu. Betul. Jadi nanti Kadin memfasilitasi, gitu Pak ya. Memfasilitasi, ya. Betul. Nggak hanya sebatas itu, tapi kerjasama dengan pemerintah terkait untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Kadin. Betul. Nah, baik sekarang dengan pemerintah maupun dengan sesama pengusaha. Sesama pengusaha Pak ya. Baik. Nah sekarang kita sudah tahu nih Pak, manfaatnya Kadin segitu manfaatnya, segitu besarnya. Fungsi Kadin juga berusaha sebagai wadah memfasilitasi apa saja yang menjadi kebutuhan perusahaan itu. Nah, bagaimana nih kalau perusahaan yang lain ini belum tergabung tapi pengen gabung, Pak? Jadi itu memang kalau mau bergabung dengan Kadin itu melalui terpusat ya. Jadi tidak bisa misalnya perusahaan Sidoarjo mendaftar ke Kadin Sidoarjo, enggak. Jadi melalui ada websitenya mms.kadin. Ya, mms.kadin.id. Ya toh. Jadi saya ulangi lagi, mms.kadin.id, buka saja di website itu, daftar ke sana. Itu sifatnya terpusat, tapi nanti KTA, kartu tanda anggotanya, dikeluarkan oleh Sidoarjo kalau perusahaan itu di Sidoarjo. Kalau perusahaan itu di daerah lain ya, KTA-nya dikeluarkan oleh Kadin setempat. Gitu ya. Tapi daftarnya tetap terpusat ke Jakarta. Daftarnya gampang ya Pak ya? Terpusat lewat website tadi ya, ms.kadin.id. Mungkin nanti kita bisa tampilkan nanti bagi penonton perusahaan yang ingin bergabung, belum bergabung, bisa daftar di mms.kadin.id gitu ya Pak ya. Silakan para perusahaan. Nah, otomatis ketika tergabung nanti sesuai dengan wilayahnya ya Pak ya. Betul. Jadi Kadin itu di daerah-daerah kabupaten maupun kota. Jadi kalau daerah Jawa Timur itu punya beberapa kabupaten dan kota, ada 38, di masing-masing itu ada Kadinnya. Ada Kadin. Dulu istilahnya Kadinda sebenarnya. Dulu Kadinda. Sekarang namanya Kadin gitu aja. Kadin Kabupaten Sidoarjo, Kadin Kota Mojokerto, Kadin Kabupaten Mojokerto, Kadin Kota misalnya Probolinggo, Kadin Kabupaten Probolinggo dan seterusnya. Masing-masing daerah gitu Pak. Masing-masing daerah ada Kadinnya. Nah sekarang yang tergabung di Sidoarjo ada sekitar berapa Pak? Yang tergabung kita mungkin sekitar hampir 1.000 perusahaan, mulai dari yang PMA, kemudian PT besar, menengah, kecil, sampai dengan yang mikro. Yang mikro termasuk UMKM itu juga bisa jadi anggota Kadin. Jadi kita semua bidang usaha, semua usaha bisa mendaftarkan diri sebagai anggota Kadin. Nah ini tadi kan kita bicara terkait dengan bagaimana sih cara proses mendaftar keanggotaan Kadin, kemudian apa itu Kadin dan manfaatnya. Nah sekarang Pak Rohid ini Ketua Kadin Sidoarjo masa bakti 2019 sampai 2024. Artinya sekarang sudah 2022, 2 tahun lagi ya Pak ya. Nah selama sampai sekarang apa sih yang sudah dilakukan sama Pak Rohid selama menjabat sebagai Ketua Kadin Sidoarjo? Jadi Kadin itu memang
era ini itu kita ada 2 fokus kegiatan. Yang pertama itu peningkatan sumber daya manusia, dan yang kedua pemberdayaan UMKM. Walaupun bukan hanya 2 itu saja, banyak kegiatan lainnya, tapi fokusnya di 2 hal itu. Nah, kenapa 2 hal ini kita menjadikan sebagai titik tumpu kegiatan Kadin? Nah, kita lihat kayak Sidoarjo khususnya. Sidoarjo itu UMK-nya, upah minimum kabupatennya, itu termasuk ring 1 Jawa Timur. Ring 1 itu diantaranya ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto. Nah, itu ring 1. Artinya UMK-nya tertinggi di Jawa Timur. Ya, dengan UMK yang sangat tinggi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang padat karya berpikir, kan gitu tuh. Bagaimana kalau saya pindah misalnya ya toh, dengan UMK yang lebih rendah, ya toh. Nah, ini kan Sidoarjo punya masalah ini. Kalau mereka sampai pindah, berarti kan meninggalkan tenaga kerja yang ada di Sidoarjo. Nah, ini kan terjadi pengangguran. Banyak terjadi pengangguran karena mereka pindah lokasi, misalnya cari yang UMK-nya lebih rendah. Ini masalah. Nah, oleh karena itu Kadin fokus untuk peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Harapannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, mereka produktivitasnya tinggi, kualitasnya bagus, hasil kerjanya bagus. Harapannya mereka perusahaan-perusahaan itu tadi tidak usah mikir pindah. Toh di sini walaupun mahal tapi hasilnya kan lebih bagus, produktivitasnya lebih tinggi daripada di tempat lain yang UMK-nya mungkin lebih rendah tapi kualitas atau produktivitasnya lebih rendah juga. Ya toh? Oleh karena itu kita fokus pada peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Nah, apa kegiatannya untuk itu? Apa itu, Pak? Nah, di antaranya itu kemarin kita ada pelatih tempat kerja misalnya. Pelatih tempat kerja itu kita didik HRD biasanya di perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dengan dunia pendidikan, sehingga nanti mereka tidak perlu merekrut tenaga baru dari luar, cukup mereka yang dari dunia pendidikan yang magang katakan atau PKL di situ bisa ditingkatkan kompetensinya dan bisa langsung direkrut sebagai karyawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga kita juga bikin sertifikasi untuk profesi yang ada atau yang dibutuhkan di dunia usaha. Sekarang kan hampir semua jabatan itu ada sertifikatnya. Nah, itu kita lakukan juga. Harapannya mereka yang sudah pegang sertifikat berarti otomatis kualitasnya lebih bagus, produktivitasnya lebih bagus, sehingga tampilan kerjanya juga akan meningkatkan performance daripada perusahaan itu. Nah, itu diantara kegiatan yang kita lakukan. Kemudian, tapi kita tetap berpikir bahwasanya mungkin tidak semua tertarik dengan hal ini, sehingga masih ada perusahaan yang pindah misalnya, meninggalkan para pengangguran. Nah, ini kita bukakan atau kita training, kita training untuk menjadi WUB, wirausaha baru. Di sini perlunya pemberdayaan UMKM. Mereka yang ditinggal perusahaannya buka saja usaha di Sidoarjo. Selain tadi yang ada masih di perusahaan kita tingkatkan kualitasnya, tapi kalau terpaksa mereka harus diputus hubungan kerja, di PHK, maka kita kembangkan pemberdayaan UMKM. Harapannya mereka ya punya kerjaan baru, punya usaha baru, dan punya sumber penghasilan baru. Itu harapannya. Makanya 2 hal ini menjadi penting khususnya di daerah-daerah yang UMK-nya tinggi. Nah, ini menjadi hal yang penting dan fokus kita memang di situ. Walaupun tidak tertutup yang lain, kita juga masih ada juga kegiatannya. Karena kalau bicara Kadin, orang itu pasti mengiranya ini yang diurusi industri-industri gitu ternyata enggak ya Pak ya? Enggak. Jadi yang ditinggalkan industri juga diayomi gitu Pak ya? Karena secara umum Kadin ini kan bagaimana perekonomian sebuah daerah itu tetap jalan. Dan perekonomian itu kan kaitannya dengan usaha.
bisnis. Gitu. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Jadi kita jangan sampai Kadin ini kemudian nggak peduli dengan orang bisnis, nggak peduli dengan perekonomian dan lain sebagainya. Yaitu bukan itu tujuannya. Kita memang supaya perekonomian sebuah daerah itu tetap berjalan lancar, syukur-syukur bisa meningkat dan lain sebagainya. Ya, itu anunya. Tadi saya tertarik dengan pemberdayaan UMKM nih Pak Roid. Jadi saya sempat mengikuti ini media sosialnya Kadin Sidoarjo. Ternyata saya ngelihat ada nih pelatihan ekspor, padahal baru UMKM ini Pak. Nah itu gimana nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi begini, selama ini kita mengenal yang namanya eksportir itu eksportir besar yang dikirimnya kontaineran, kemudian UMKM kita yang supply barang-barangnya. Dikirim kepada si eksportir, dikirim oleh eksportir dijual keluar. Nah, yang kita latihkan kemarin itu adalah personal eksportir. Artinya bagaimana UMKM kita yang kecil-kecil ini bisa langsung ekspor barangnya, yang kesananya adalah artinya ke konsumen akhir, end user. Jadi istilahnya B2C. Sini bisnis, walaupun bisnis kecil. Kepada langsung kepada konsumen di luar negeri. Nah, itu yang kita latihkan 4 hari atau berapa hari itu. Itu yang kita latihkan supaya kita menjadi familiar. Jualan itu tidak hanya kepada tetangga, walaupun namanya UMKM kita juga bisa jualan ke luar negeri. Jadi mindset kita rubah. Saya punya barang di sini tapi harus bisa dijual kemana-mana. Nah, itu pasar kita yang luas ini, seluruh dunia ini kita manfaatkan, maka kita ajarkan pelatihan personal eksportir. Nah, berarti di-upgrade gitu Pak ya? Betul. Jadi UMKM ini nggak melulu harus jual di tetangga, jual di wilayah Sidoarjo aja, nggak hanya Jawa, tapi kalau bisa langsung go internasional gitu Pak ya? Betul. Dan itu tidak perlu harus melalui eksportir besar. Kecil-kecil pun 1 kilo, 2 kilo mau kirim ke luar negeri bisa. Bisa langsung ekspor kepada end user di luar negeri. Itu yang kemarin kita latihkan. Sebenarnya dari 2 yang dijelaskan sama Pak Roid ini kegiatannya menarik dan benar-benar apa ya istilahnya? Semuanya menikmati gitu Pak ya. Bermanfaat, semuanya menikmati manfaat yang diadakan kegiatan oleh Kadin gitu Pak. Artinya perusahaan-perusahaan yang tergabung tentu akan difasilitasi semacam kegiatan seperti ini Pak ya. Dan tentunya pasti kegiatan Kadin nggak hanya 2 ini aja kan Pak ya. Tentu masih banyak lagi. Banyak sekali. Termasuk diantaranya mungkin pelatihan-pelatihan. Kita punya anggota perusahaan yang dari atas sampai ke bawah. Mungkin di antara mereka ada yang punya keahlian. Katakan ambil misalnya sebuah perusahaan kopi misalnya ya. Perusahaan kopi. Misalnya dia punya satu keahlian untuk mendidik bartender misalnya. Nah, kita bisa latih kepada para usaha kecil UMKM yang mau terjun di bidang itu, bisa kita lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sesama anggota Kadin. Ini bisa menularkan kemampuannya, meningkatkan omsetnya pada akhirnya. Pada akhirnya omsetnya misalnya perusahaan kopi itu juga bisa meningkat karena banyak orang yang sudah mampu menjual dengan berbagai keahlian yang mereka miliki yang dilatihkan sehingga sama-sama untung. Bagi perusahaan yang mendidik untung, bagi UMKM yang dilatih juga untung. Kadin semuanya itu difasilitasi, diusahakan, dibantu, dilakukan. Kadin berusaha semuanya difasilitasi. Gitu ya Pak ya. Bagaimana usaha itu tetap berjalan. Gimana usaha itu tetap berjalan. Meskipun yang di rumah belum punya usaha, jadi silakan datang aja ke kantor Kadin gitu ya Pak ya. Nanti Kadin bisa memfasilitasi apa sih kebutuhannya yang diinginkan gitu Pak. Apa yang diinginkan. Barangkali pengen konsultasi, saya pengen usaha tapi belum tahu usaha apa. Gitu Pak ya. Jadi nggak salah kalau misalnya bergabung ke Kadin gitu. Apalagi Kadin Sidoarjo banyak aktivitas yang dilakukan. Insya Allah.